Wah elah bro. Wah gila sih, indah banget di kuping. Bigatmi itu tetangga ngapain sih? Bisa tolong dibilangin nggak ntar aja? Gak bisa ya? Ya udah. Iya, emang hanya 2. Bener, nih KTP gue. Setahu gue sih cuma gue, Iqbal, yang hanya 2. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana? Cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue. Dan bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Pagi. Sorry ya, ini kemarin nggak ada loh. Anyway, gue sebenarnya lagi excited. Karena 2 majalah terselip di kamar dan baru gue temukan kembali. Ini adalah majalah Hai tahun 1992, yang ini tahun 94. Ini gila banget. Isinya tuh berbeda banget sama apa yang gue pernah baca. Kalau yang tahun 92 dan 94 ini, banyak banget isinya tentang musik-musik. Bahkan di sini ada interview sama Megadeth, band internasional gitu. Udah gitu di sini banyak banget tentang fashion, tentang sports. Oh ini film, Batman Returns juga ada. Juga tentang iklan-iklan zaman dulu yang menurut gua unik. Desain-desain dan cara tuh placement iklannya dan lain-lain very 90s gitu. Dan ini seingatan gue hal yang juga udah nggak gue dapetin di tahun 2000-an awal pas gue mulai baca majalah-majalah ini. Dan sepengetahuan gue juga majalah-majalah ini adalah kitab suci anak-anak tahun 90-an. Secara internet belum se-establish sekarang dan akses untuk bisa dapetin informasi tentang sesuatu yang lu kepo dan pengen lu cari. Gara-gara semuanya lewat majalah, setahu gue juga ada yang namanya sentralisasi. Jadi semua referensi dan juga patokan trennya itu bisa dicari lewat sumber yang sama. Kalau sekarang karena banyaknya akses dan betapa mudahnya untuk mengakses informasi di internet gitu ya. Jadi semua orang bisa punya referensi dan juga source of information yang berbeda-beda gitu. Gue sih hari ini mau coba ke Blok M Square karena setahu gue di situ adalah tempatnya gue bisa ngulik majalah-majalah dan juga buku-buku jadul. Mandi dulu berarti. I'll be right back. Gak usah dong. Gak usah minta ikut-ikut kayak gitu. Cel. Gimans? Gue gak serak lagi sama celananya. Ganti dulu deh. Nah, kalau tadi kan warnanya abu ketemu abu gimana gitu, kayak terlalu monoton. Ini walaupun warnanya beige, beda tipis sih. Tapi ya gimana, ini bikin gue lebih percaya diri. Terus karena mau ke pasar, gue rada mager sebenarnya bawa tas gitu. Jadi kayak gue akan pakai vest. Gimana? Kayak orang mau mancing nggak? Nah, kalau ini kayak orang mau mancing juga ya, tapi warna hijau. Nah, kayaknya lebih asik deh. And then, gue akan pakai topi supaya nggak kelihatan. Dan yang pasti pakai masker. Sepatu sejuta umat. Oke, gue ambil kaos kaki dulu. Oh, kalau ngomongin soal majalah, gue pernah diceritain. Nah, kalau zaman dulu untuk orang-orang remaja gitu mungkin ya, atau orang-orang dewasa untuk bisa lihat foto-foto seksi atau panas ini, itu katanya cuma bisa lewat majalah. Majalahnya itu kalau nggak salah adalah populer atau populer gitu.
Nah gue penasaran sebenarnya sama si majalah itu karena gue belum pernah lihat, gue cuma pernah diceritain gitu. Dan gue juga kayaknya mau nyari majalah Bobo, which is adalah majalah yang gue baca di tahun 2007 pertama kali waktu gue pindah ke Jakarta dari Sorong, Papua Barat. Dan setelah dari Blok M Square, gue juga berencana untuk ketemu sama seseorang yang sebenarnya Doski ini adalah pengamat musik. Anak tahun 90-an, besar lah di tahun 90-an. Masih teman-temannya Om Leo, Om Vincent, Om Desta, Om Bet juga. What else? Harusnya udah semua sih. Oke, saya mau mancing dulu ya. Gak ada yang gue mau cabut. First things first, gak lupa kopi. Kelihatan gak sih? I'll see you di Blok M Square. Bye. Selamat siang. Selamat siang. Om, apa kabar Om? Aduh. Baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat dong. Aduh. Gila, bawa apaan lu? Gua ke Blok M, gua hunting majalah-majalah 90-an. Hari ini pengen gue tanyain dan gue pengen bahas sama lu. Ada Bobo, ada Popular sama ada Hai. Gue pengen banyak bertanya pokoknya hari ini. Tipok dulu kali ya. Boleh. Nih, udah dibikinin 2 biji nih. Terima kasih. Yoi, silakan. Kita ngobrol di sini aja kalian ya. Boleh sini? Iya. Oh ini dapat yang bandel lo ya? Iya, jadi yang bandel-bandel gini nih. Iya, soalnya susah kayaknya mereka ngumpulinnya tuh udah bukan yang per edisi gitu karena takut rusak katanya. Persis, ada yang begini sih ya memang. Populer tuh panas, tapi memang dia itu hitungannya paling panas tapi terdidik lah. Nanti ada yang lebih panas daripada mereka. Jadi nggak sekedar cewek seksi tapi ada baca wajar. Waduh. Nih, gue juga ada ini tadi Om. Hai, Tapi ini 91. Ini kontras banget sih, lo ada Populer, ada Bobo. Gila sih. Nggak, soalnya kalau generasi gua kan sebenarnya yang gua emang tumbuh besar dan baca tuh adalah Bobo sama Hai kan. Iya, lo sendiri baca Bobo pas dari kecil kan? Iya. Nah, lo Hai kelas umur berapa? Gue tuh baru pindah ke Jakarta 2007 ya, di situ Om baca Hai apa segala macem. Cuma Hai yang gue baca pas gue pertama kali pindah ke Jakarta 2007 sama Hai yang gue liat ini tahun 91, isinya tuh menurut gue beda sih. Ini yang satu yang gue sadarin adalah di setiap halaman pertama majalah Hai itu ada chord musik. Iya emang. Nah itu kayaknya sesuatu yang udah gue gak dapetin tuh di 2000-an. 2000-an udah gak ada ya? Udah bukan chord musik ini gitu. Ya karena chord musiknya udah bisa diakses dari internet. True. Dulu gak ada. Ya makanya gue penasaran banget sebenarnya se-influential apa sih majalah. Gila sih sebenarnya ya kayak majalah Hai buat gue pribadi nih ya. Jadi gue kebetulan emang tumbuh di tahun 80-an lah. Jadi pas zaman gue SD. Yeah. Jadi memang beneran ini sumber utama gue untuk musik. Gue kan gila musik lah ya dari kecil. Iya. Sampai hari ini lah. Tahu pokoknya kayak apapun gitu akses. Nah, akses yang paling gampang ya adalah majalah Hai. Maksudnya buat di lokal ya. Iya. Dan waktu itu kan kayak karena porsi musiknya banyak ya. Dan gak hanya Hai loh. Jadi majalah Gadis pun gue inget ya kayak tahun 80, akhir 70-an, 80-an setelah gue lihat lagi ya. Gue gak begitu ngalamin sih memang. Cuman astaga ternyata banyak artikel musik yang berbobot gitu. Jadi kayak di majalah Gadis. Majalah Gadis, makanya kaget gue. Malah kayak lo nyari band-band aneh juga kadang-kadang ada artikelnya gitu, band luar kayak The Clash, punk rock gitu ada di Gadis. Lalu kayak The Clash ada di Gadis. Iya makanya terus dan itu artikel gitu bukan sekedar resensi atau gitu atau fotonya enggak, artikel penuh berapa halaman. Nah, kalau Hai memang seperti itu. Oke. Maksudnya emang ini lebih identik, Hai itu lebih identik sama anak cowok kan? Iya. Nggak sih? Ini memang segalanya buat kita zaman itu gitu. Oh wow. Gila, gue belajar banyak dari sini. Jadi kalau Hai salah,
ya kan data ya kita juga Iya, salah. culture-nya semuanya jadi salah ya. Jadi knowledge-nya jadi Iya. salah semua. Walaupun kan gitu. pasti mereka juga ngambil informasi dari majalah luar mungkin ya nggak sih Iya, referensinya gitu ya. Tapi gila sih ini kayak Bible buat kita dulu. Ya jadi tuh betapa suksesnya gitu ya kayak misalnya ada satu band yang memang ya nggak tahu kan namanya juga media ya. Dia kerjasama mungkin sama label rekaman mungkin ya saat itu. Jadi kayak mulai ada lisensi resmi di Indonesia, ada rilisan lisensi resmi ya. Dulu kan kaset di Indonesia tuh bajakan semua tuh kaset barat ya. Oke. Nah, udah ada lisensi resmi tuh mulai kayak 88, 89. Nah, itu kayaknya label-label yang merilis rekaman-rekaman tersebut udah mulai kerjasama dengan Magazine. majalah ya. Pasti Hai salah satu yang utama kan. Nah, Oke. itu ada tuh kayak band yang digembar-gemborkan. Tapi nggak, ternyata dalam sejarahnya itu nggak gede emang. Tapi kayaknya di Hai tuh coverage-nya lumayan. Karena emang ada kerjasama mungkin di situ. Nah itu kayak misalnya kayak ada dulu gue ingat banget The Trops namanya. Jadi The kayak Trops. iya THROBS gitu. Jadi gue taunya dari Hai dan dia memang digadang-gadangkan sama labelnya mungkin dari luar juga ya. Iya. Itu bakal jadi the next Guns N' Roses lah atau atau sesuatu seperti itu. Tapi nggak gede emang udah gagal aja. Cuma di Hai coverage-nya lumayan. Jadi kita yang kayak beli jadinya. Kalau gue maksudnya sekarang mau ngebahas tentang desentralisasi dan soal akses gitu. Kalau di zaman aku kan, ya semua untuk dapat akses informasi itu gampang ya. Dan apa yang gue tangkep dan apa yang gue anggap keren, apa yang gue anggap besar, belum tentu buat anak-anak seumur gue juga sama besarnya karena kita punya source yang berbeda gitu. Iya. Nah kalau dulu sentralisasi semuanya majalah ini berarti ya? Majalah ini, walaupun sebenarnya informasi banyak ya. Iya, Dalam iya. artian kayak gini, ya pasti ada yang utama, tapi ada juga yang sisi-sisinya yang kecil-kecilnya gitu. Contoh kayak yang paling berpengaruh buat gue di Hai adalah komik perjalanan musik rock. Itu coverage-nya nggak banyak di majalah Hai, tapi lo bisa nemu itu gitu. Di situ, dan lo akhirnya jadi ngulik. Jadi tahu ada band misalnya, ini gitu. Iya, ada pintu kecil tentang Velvet Underground. Wah, Velvet Underground. Ini kayaknya bermasalah nih kayak ini musik yang gue suka. Padahal lo belum denger. Lu cuma baca. Tapi karena ada coverage di situ jadi membuka, jadi pintu lah ya. Walaupun nanti dicari lo ke pasar, ke toko, kagak ada. Kagak ada lu Bang ada Velvet Underground nggak bang? Apaan tuh? Gitu langsung iya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau tanggapan lu sendiri Om tentang zaman sekarang, kalau kata beberapa orang, betul sambil minum ya. Kata beberapa orang, print is dead. How do you feel tentang itu? Balik lagi, tenang aja lihat aja. Ya gitu ya? Wah anak-anak sekarang aja pada balik lagi kayak handphone lama kan, lu juga tahu kan? Sih. Ntar lagi juga balik. Kamera balik ke analog, musik balik ke... Sekarang kayak buku-buku dirilis secara independen, dicetak secara manual juga, balik lagi. Iya nggak sih? Tapi kalau anak muda seumur gua beli, itu kan sesuatu yang kita nggak ngerasain. Tapi kan buat Om dan angkatan Om, ya ini mah balik lagi gitu. Iya memang di satu sisi iya. Dan kan seneng. Bahkan sebenarnya nostalgia bisa jadi hal yang beda dalam artian, dulu dia nggak mampu beli itu semua. Masih remaja, gak punya uangnya gitu ya. Beli majalah-majalah luar gak bisa, dibeli sekarang kayak orang gila belinya kayak langsung beli gudang gitu. Iya. Karena baru mampu, baru sekarang. Iya. Om, ini kan tadi kita ngebahas majalah Hai dan influence musik yang begitu besar ada di Hai dan juga Gadis bahkan sangat menginfluence elu gitu. Nah, majalah yang gue nggak pernah ngerasain sebenarnya. Iya. Apa ini sebenarnya populer? Ini majalah remaja, majalah dewasa, majalah panas. Apa sih sebenarnya? Dewasa sebenarnya. Oke. Iya, jadi kayak seksi banget soalnya isinya gitu. Jadi lu baca Hai, lu juga di kehidupan lu yang sisi sana lu pengen lihat populer. Iya. Sesuai dengan kayak lu lagi pengen tahu dong. Apa anak remaja lagi kan hormonesnya di mana-mana gitu. Dan ini udah panas banget buat kita gitu. Tapi setelah kayak waktu berjalan, kayak ngelihat perkembangan juga di Indonesia, mungkin pasca 98 ya. Jadi kan 98 tuh gue udah kuliah. Orde baru gitu? Iya, setelah selesai tuh era yang Orde Baru ya kan, jadi era reformasi, tiba-tiba keluar jauh lebih panas lagi dibanding sebelumnya. Jadi kayak ada populer, tiba-tiba ada clone-nya dia, tapi dalam versi yang lebih panas gitu. Lebih hot lagi? Ya itu dia, makanya lagi yang wah. Cuman kan gue udah kuliah jadi udah lebih dewasa. Iya. Oke. Soalnya kalau buat gue pribadi, gue nggak pernah terekspos sama majalah ini kan. Segini aja tuh udah lumayan hot gitu loh Om. Bahasa yang bibir yang senonoh, badan yang maksudnya bahasanya tuh udah begitu gitu, yang udah menyalakan fantasi lo gitu. Malah justru kan sebenarnya yang kayak gitu malah makin membuat lo berfantasi ya kan, lo masih ruang gitu. Nah populer tuh kayaknya masih seperti itu gitu ya. Jadi nggak yang
yang lebih gitulah. Nggak lebih wah. Iya, emang, iya. emang buat nafsu doang gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Nggak, tapi si seksi sama model and then seksi 90-an tuh emang sesuatu yang identik. Apa gimana sih? Karena kan sekarang maksudnya mungkin balik laginya ke akses Om. Iya. Kalau di zamanku untuk melihat sesuatu yang dianggap seksi oleh society itu kan kita buka sosial media udah gampang banget gitu. Kalau zaman dulu berarti cuma di sini doang. Bisa jadi iya, yang paling ini kan karena ini seperti namanya ya populer sekali gitu kan. Jadi dan emang ini jadi kayak ini kayak orang-orang terdidik pun dalam arti profesor juga ya baca aja populer, cowok gitu, majalah cowok buat lihat-lihat ya macam-macam ya populer gitu. Oh gitu. Jadi ya ini paling kemana-mana gitu. Maksudnya ini kayak lo baca di kayak lo lagi di ruang tunggu gitu baca populer biasa aja. Dan ini maksudnya banyak artis-artis atau aktris gitu ya yang zamanku udah jadi senior gitu. Di sini mereka masih muda banget dan cakep-cakep banget. Cakep banget, parah. Iya. Langsung wah gue pengen di era ini gitu kan. Itu sama kayak gue ngelihat kan gue suka musik zaman dulu ya. Film zaman dulu apa zaman dulu gue suka. Ya jadi kan sama juga kayak lo. Jadi pas wah tahun 70-an cakep banget nih Yati Octavia. Wow. Beda Om cakepnya Om. Kenapa ya? Makanya wah gue pengen dong di era itu gitu. Kenapa Om beda cakepnya? Gak ngerti karena ya pasti kan gitu kan. Gak tahu ya manusia ya. Dan cowok pasti kan kayak pengen ngeliat yang wah yang nggak mungkin. Iya gitu. nggak bisa dicapai justru malah makin kayak wow gitu ya. Nah coba kan tahun ini Bobo ini 50 tahun kan? 50 tahun 50 tahun jadi orang-orang tuh pada order Bobo edisi 50 tahun gitu Om. Dan pre-order. Pre-order gitu. Gila lah itu sih. Ini 89 ini kalau Bobo sejarahnya gimana nih Om? Gue gak tahu apa-apa soalnya gue ya taunya udah baca aja. Gue juga gak begitu tahu sejarah Bobo. Yang pasti sih memang dari tahun 70-an yang gue tahu. Oh ya? Dari gue kecil banget sih memang udah ada Bobo. Jadi mungkin bisa dibilang majalah pertama gue dari gue tumbuh ya. Dari kecil banget adalah Bobo sebenarnya. Lu kecil dan gue kecil bacanya sama Bobo, dong. persis. Jadi cuma Bobo. Jadi memang setiap ada edisinya ya kita langganan ya. Kalau gue bawain gitu. Nih Bobonya Bobo terbaru dan kita rebutan gue sama adek gue. Oh, wow. Iya memang ini dan Bobo ini karakternya sama nggak? Bona, Rongrong itu sama? Sama karakter-karakter yang gue. Wow. Iya, gue nggak tahu kan zaman lu udah jauh banget sama zaman gue. Zaman ini aja nih. Dulu tuh kita selalu menyangka Bobo ini kan emang buatan Indonesia ya. Iya emang nggak? Ada Bobo yang dari Belanda kan. Iya. Oh jadi bukan buatan kita? Bukan buatan Indonesia. Cuman akhirnya mungkin lisensinya akhirnya dibeli pada akhirnya. Dan akhirnya dibikin versi yang Indonesia. Dulu sih memang itu kayaknya yang bagian Bobonya doang ya. Kalau nggak salah ya. Sama ada beberapa kayak Pak Janggut atau apa gitu ya. Itu emang dari Belanda. Dan ada nama Belandanya berarti dong? Ada nama Belandanya, iya. Bobo mungkin nama Belanda juga Bobo kali ya. Akan mati nggak majalah dan Blok M dan semua toko-toko itu? Iya, enggak lah. Asik. Gue percaya kalau Om David yang ngomong. Om, thank you so much sebelumnya. Sama-sama. Buat waktu, buat ilmunya gue emang gak salah pilih. Gue rekomendasi Om Leo sama Om Vincent ketemu sama lo hari ini. Gitu? Yoi. Asik. Dan maksudnya lu juga emang orang yang tumbuh di tahun itu kan. Jadi gue tanyain semua ini ya lu udah di luar kepala lah pastinya. Iya, jadi cuman nggak tahu megang aja langsung keluar sendiri. Ya seru banget. Oh gitu ya. Udah Om makasih banyak. Gue akan lanjut lagi. Sip. Ini akan gue bawa lagi. Hati-hati nih harta karun nih. Itu dia. Ini akan gue simpen-simpen dan akan gue lihat-lihat sampai rumah. Om terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama dong. Sampai bertemu lagi. Sukses terus. Lancar-lancar The Majors. Terus kalau aku bikin album kita ngobrol lah. Ah bener ya? Yoi. Ya tinggal kontak aja. Siap. Asik. Oh makasih ya Om. Sama-sama. Titip ini bentar. Alright. Sampai ketemu lagi Om. Plastiknya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nih, dengerin ya. Buset. Ini berat banget. Gue happy banget hari ini ketemu sama Om David dan beneran dijelasin tentang betapa influentialnya majalah-majalah di tahun 90-an. Dan bener kan dugaan gua kalau di tahun 90-an ya emang majalah ini adalah kitab suci. Bahkan tadi dijelasin gitu sama Om David. Kalau majalah gadis aja itu punya artikel-artikel musik yang keren banget dan jadi referensi bahkan untuk remaja laki-laki di tahun 80-an dan 90-an awal. Dan emang sih majalah gadis yang gua tahu nih di generasi gua itu tuh isinya emang udah lebih
untuk remaja perempuan gitu. Jadi buat gue pribadi di masa gue baru pindah ke Jakarta, gue emang gak terlalu terekspos sama majalah gadis. Maksudnya yang baca tuh adalah kakak perempuan gue atau mungkin teman-teman perempuan gue di SMP dan di SD. Udah gitu, gue juga membuktikan tentang betapa majalah populer itu menjadi majalah yang mungkin dianggap majalah dewasa di tahun 90-an karena isi kontennya. Nah, dari pengamatan gue tadi, pas gue lagi nyari populer ini, populer BTW bacanya ya. Bahkan gak cuma dari foto-fotonya gitu yang dimodelin gitu sama model-model profesional pada zaman itu. Tapi juga bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan adegan dari photoshoot tersebut, itu buat gue pribadi cukup membangunkan fantasi dan juga imajinasi. Tapi buat Om David sendiri, beliau menjelaskan kalau sebenarnya majalah populer ini nggak ada apa-apanya. Terlebih setelah tahun 98, setelah masa Orde Baru gitu ke masa reformasi, justru majalah-majalah yang lebih sure dari majalah populer ini makin populer dan makin banyak di peredaran di Indonesia gitu. Cuma tadi gue nggak sempet nyari. Dan gue juga cukup menyesali sih tadi gue di Blok M Square nggak nyari majalah gadis juga karena gue nggak tahu. Gue pikir ya majalah gadis zaman dulu isinya akan sama dengan majalah gadis yang gue sempet terekspos di tahun 2000-an awal gitu. Udah gitu nih majalah Bobo. Gila ini majalahnya tahun 89. Ini high-nya yang tadi 91 gue dapet. Ini gue sengaja beli. Ini gue sengaja beli karena belakangnya nih dipacu mode. Anyway, gue happy banget bisa lebih ngulik tentang majalah di tahun 90-an. Dan kalau menurut Om David Tarigan sendiri, print will never die. Dan tadi beliau juga ngingetin betapa banyaknya tren-tren di tahun 90-an yang kembali resurface di tahun 2000-an sekarang 2020-an ini. Kayak tadi dia nyebutin kamera analog, which is sesuatu yang gue juga into dan pernah gue bahas sebelumnya. Dan majalah pun sekarang emang lagi naik sih. Emang banyak sepengetahuan gue beberapa musisi gitu di Indonesia juga udah mulai bikin zine lagi atau print-printan gitu untuk jadi collectible items. Bahkan beberapa film di Indonesia juga sudah melakukan production book untuk menjadi collectible items. Di sisi yang lain gue juga bersyukur sih kalau dengan mudahnya akses informasi yang bisa gue dapetin lewat internet zaman sekarang, gue bisa dengan lebih mudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang suka muncul tiba-tiba di kepala. Tapi gak akan ada yang bisa ngegantiin perasaannya baca sambil kayak gini. And then ada gerakan ngebalikin halamannya. Dan satu aspek lagi yang menurut gue paling gak bisa diganti adalah bau kertasnya itu. Gak akan bisa di-replace lewat smartphone ataupun laptop kita. Setuju gak? Kalau lo sendiri gimana? Tertarik gak untuk mulai ngulik dan baca lagi majalah-majalah? Gak harus yang jadul, tapi majalah-majalah yang mungkin terbitnya di tahun-tahun ini. Tebel juga ya? Gue berani lagi. Ini soalnya jualnya tuh bundel gitu nih. Dari tahun Juli 99 sampai Desember 99. Pas zaman gue lahir. Buat apa ya? Ini majalah tebel-tebel gini. Buat apaan coba? Tidur aja deh. Ini baju dulu ya. Good night.